Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbarul Allah bitilawati suratil Fatihah limartabatu syarqatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Sama'ila Syekh Jabir Al-Jailani, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, Syekh Mustafa Nasir, Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Latif Makalam, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Rasulullah, Kiai Haji Hussein Saturi, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Abdul Karim Dirboyo Masjati, Kiai Haji Marzuki Dalal Dirboyo Masjati, Kiai Haji Harus Ali Dirboyo Masjati, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Dirboyo Masjati, Sutaya Turiyah, Haji Abdullah Ma'ibul Awal wa Akhirat. Semoga Kiai Haji Wazir Mu'min berkorban Masjati, Kiai Haji Ahmad Wazir Mu'min Masjati, Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami Wazir Masjati, Sutaya Turiyah, Kiai Haji Wazir Mu'min berkorban awal wa akhirat. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Bibawahnya sesuainya Suhaina almarhum Asnawi almarhum Amba Sanima almarhum Suto Sanima almarhum Amba Siti Sepanima almarhum Haji Mazaki almarhum Haji Aisyah almarhum Kiai Haji almarhum Kiai Musrokan almarhum Husni almarhum Jahara almarhum Suhab almarhum Su'ida almarhum Hasin almarhum Majudi almarhum Abdurrahman almarhum Sumadiyani almarhum Abdullah almarhum Bajir Kufran almarhum Muhtar Sahibul wilayah tambak madu ikan tempat hukum sedaya ahli kubur jamaah muslimat anak ranting tambak raja siji monggo digerti. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Yayasan Hidayatul Thalibin Surabaya mohon istiqomah terus sarana perjuangan. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun wa yakhruju minal fardi. Wa yakhruju lan metu minal fardi saking fardi apa salah satu dimain telu piro-piro getih. Jadi ini menerangkan tentang darah yang keluar dari alat kelamin perempuan. Itu ada 3 macam darah. Rupane damul haidi getih haid wan nifasi lan nifas wal istihadati lan istihadah. Jadi apa saja darah tersebut, yaitu darah haid, nifas, kemudian istihadah. Itu macam darah yang keluar dari alat kelamin perempuan. Kemudian fal haidu huwa al-gharib. Fal haidu utawi haid huwa ya dam iku al-khariju amatu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ana sabil sihati ing atase dalan sehat min wairi sababil wiladati saking tompo sebab melahirakan. Kemudian apa yang disebut dengan darah haid? Apa itu darah haid? Darah haid
ialah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan atas jalan sehat, dengan tanpa adanya sebab melahirkan. Jadi tidak ada sebab melahirkan, keluar darah, itu namanya darah haid. Walaunuhu utawi warnane haid, utawi warnane dam iku aswadun kang irang muhtamadun kang banget panase ladzaun kang ngelarakaken. Kemudian untuk warna darah haid tersebut di sini dijelaskan warnanya yaitu hitam pekat, hitam pekat, kemudian sangat panas, sangat panas yang menyakitkan, begitu nggih? Nah, maksudnya darah haid itu biasanya kan sangat sakit. Kemudian gimana? Oh, jadi katanya rasanya itu sangat panas dan menyakitkan. Kemudian untuk warnanya sangat hitam dan juga dari merahnya itu sampai kehitaman warnanya. Kemudian wanifas dan juga darah nifas. Wanifas utawi nifas huwa hiyadam al-khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sause nglahiraken. Kemudian yang kedua yaitu darah nifas. Apa yang dimaksud dengan darah nifas? Yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Kemudian wal istihadah. Wal istihadatu huwa ad-damu al-kharij fi ghairi ayyamil haidi. Kemudian yang ketiga yaitu darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Ialah huwa ad-damu al-kharij fi ghairi ayyamil haidi, darah yang keluar di selainnya hari-hari haid. Itu darah istihadah. Paham ya? Jadi untuk darah haid itu darah yang keluar dari farji perempuan atas jalan sehat. Jadi kok seumpama ya biasa lumrah lah, kalau keluar darah ya berarti sehat kan. Bal di sini juga diterangkan aila li alatin, tidak ada alasan yang intinya tidak ada sakit, tidak ada apa, orang keluar gitu. Balil jibalati, bahkan itu suatu kewajaran bagi perempuan. Jadi wajar. Kemudian untuk darah nifas itu keluar setelah melahirkan. Fal kharij ma'al waladi, keluar beserta anak, bersamaan dengan anak, atau qablahu atau sebelum keluarnya anak, la yusamma nifasan, itu tidak dikatakan darah nifas. Darah nifas itu keluar setelah melahirkan, setelah anaknya itu keluar dengan sempurna. Paham ya? Setelah anaknya keluar dengan sempurna. Kok ada darah keluar yang bersamaan dengan bayi yang keluar, atau sebelum bayi keluar kok ada darah? Itu bukan darah nifas. Paham? Kemudian untuk istihadah, biasanya haid itu kan ada tanggal gitu. Ada tanggal, ada biasanya ada hari-hari yang ditentukan lah. Kok ada darah yang keluar di hari yang tidak ditentukan, ada tamu yang tidak diundang, itu namanya darah istihadah. Paham ya? Jadi untuk haid itu sudah ditentukan jadwalnya. Waktu yang demikian, ini untuk hanya sementara, nanti ada juga penjelasannya berapa harinya, kemudian
waktunya itu ya batasnya itu ada nanti. Jadi untuk haid itu kan yang jelas itu ada tanggal mainnya. Untuk selain tanggal main kok ada darah itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu dalam kata Indonesia itu darah penyakit katanya. Jadi tidak sehat. Kemudian wan nifasu wa aqallul haid. Fi ghairil ayyami al haid fi ghairil ayyamil haidi wan nifasi. Jadi darah istihadah itu keluar di selainnya waktu haid dan juga waktu nifas. Dan di sini dijelaskan untuk waktu zaman atau masanya, ya, batas-batasnya lah. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aqallul haidi utawi luwih kidike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Jadi untuk batas waktu paling sedikitnya darah haid yaitu 1 hari 1 malam. Itu untuk haid ya. Kemudian wa aksaruhu 15. Kemudian untuk waktu yang paling banyak maksimalnya lah, waktu maksimal darah haid itu 15 hari 15 malam. Jadi kok nanti 15 hari 15 malam kok 16 harinya keluar darah, itu bukan darah haid lagi, darah kotor, darah istihadah ya. Jadi pas 15 hari beserta dengan malamnya, paham ya? Itu paling maksimalnya darah haid 15 hari 15 malam. Kemudian wawanibuhu di sini juga ada kaprah itu apa? Umumnya lumrahnya dia. Lumrahnya itu situn aw sab'un, 6 sampai atau 7 hari. Itu lumrahnya. Begitu nggih? Jadi ada waktu yang paling sedikit, ada waktu yang banyak dan juga maksimal dan juga ada waktu lumrahnya. Lumrahnya haid itu 6 sampai 7 hari, kemudian waktu paling minimalnya lah yaitu 1 hari 1 malam. Untuk waktu maksimalnya itu 15 hari 15 malam. Kok lebih dari perkiraan 15 hari 15 malam, berarti apa namanya? Darah istihadah atau darah kotor. Kemudian wa aqallun nifas. Di sini juga diterangkan tentang minimalnya darah nifas itu seperti apa. Wa aqallun nifasilah dzotun, paling sedikitnya darah nifas itu apa? Sak kecrotan itu loh. Maksudnya sak kesebing apa ya, sedikit lah, sedikit. Mungkin setetes mungkin. Luas sedikit itu sudah paling sedikitnya darah nifas. Ya, ingat darah nifas itu ketika sudah bayi sempurna keluar. Kok ada darah itu namanya darah nifas. Paham ya? Waksaruhu situna, dan juga paling maksimalnya darah nifas yaitu situna yauman, 60 hari. Berarti 2 bulan ya. Itu paling maksimalnya darah nifas 2 bulan 60 hari. Wa walibuhu, dan juga paling lumrahnya arba'una yauman, 40 hari untuk darah nifas. Paham ini ya? Jadi yang dimaksud lahdotan tadi paling sedikitnya itu zamanun yasirun, untuk masa yang sedikit, 1 detik mungkin, tidak sampai 1 detik mungkin. Setelah melahirkan kok ada darah yang keluar sangat sedikit, itu namanya darah nifas. Okay? Kemudian wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Kemudian paling sedikitnya suci di antara haid, 2 haid, maksudnya suci pertama kepada suci kedua, okay? Paling sedikitnya itu 15 hari. Paling sedikit itu guys, Bu.
Jadi dari apa? Dari suci pertama, terus haid lagi suci kedua, nggih. Jadi antara suci pertama ke suci kedua itu paling sedikitnya 15 hari. Kemudian sucinya paling banyaknya walahat dari aksarihi, tidak ada batasan banyaknya. Intinya ya sudah berapa hari saja. Mau berapa hari pun kalau suci ya suci, tidak ada batasan lah intinya untuk suci dari haid. Kalau paling sedikitnya ya 15 hari. Bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan? Bertanya tadi. Ustaz melalui wajaran ini pas melahirkan operasi ini ya napa? Gimana? Kalau melahirkan operasi, kan model seberat darah ini pas napa? Kalau darah kan sudah dikeluarkan sama dokternya. Maksudnya? Kan operasi lahiran itu. Terus apa darah ini pas kan model seberat. Ingat deh, sebentar. Kalau operasi, maaf deh, kalau operasinya lewat perut, tidak keluar, tidak lewat vagina, deh, itu bukan apa ya? Bukan darah, kan nggak kira keluar. Ya kalau masih keluar, anaknya kan udah keluar sama mama. Terus kita mungkin terasa keluar itu kan itu ya nifas, tetap nifas. Maksudnya begini. Kalau apa di operasi perutnya, seumpama di operasi perutnya, kok sesar apa kok bayinya masih belum keluar sempurna, kok ada darah, yaitu wiladah. Kemudian sempurna keluar, kok masih ada darah, nah itu namanya darah nifas. Meskipun itu dioperasi maupun tidak, yang jelas kalau sudah sempurna keluarnya bayi, itu namanya darah nifas. Meskipun sedikit, karena paling sedikitnya nifas itu lahdotan, zaman yang sedikit masanya. Meskipun sudah operasi, kok keluar darahnya itu nifas. Operasi melahirkan, operasi melahirkan ini, itu darah nifas karena sudah sempurna keluarnya anak. Kemudian wa aqallu zamanin utawi luwih iki mongso tahidu iku tahidu bisa haid fihi dalam zaman sapa almaratu wong wadon asinina ing 9 tahun. Jadi paling sedikitnya minimal masa perempuan itu sudah bisa mengeluarkan darah haid itu umur 9 tahun. Itu sebangsa hijriah, dihitung dari bulan hijriahnya. Jadi 9 tahun itu dihitung dari hijriahnya. Bulan Jawa. Kemudian kok nanti 9 tahun kurang berapa hari, kurang 2 minggu, kurang 1 minggu, kok sudah keluar darah, itu tetap dikatakan darah haid. Jadi paling minimal anak perempuan yang sudah bisa mengeluarkan darah itu umur 9 tahun. Ya itu kan hanya minimal. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk orang yang hamil, aqallul hamli sittatu ashhurin. Paling sedikitnya minimal orang hamil itu adalah 6 bulan. Paling sedikitnya orang hamil itu 6 bulan. Itu hanya minimal.
Kemudian wa aksaruhu arba'u sinina, paling banyaknya maksimal orang hamil itu 4 tahun. Ya, bisa ada. Itu paling maksimalnya orang melahirkan. Jadi seumpama biasanya kan takut ya, orang matang kok sampai 0 tahun lebih disangka itu nopo tumor nopo, jangan dulu, kita lihat dulu. Dasarnya kali ya, tapi ini kan jarang gitu, jarang. Karena di sini ada lumrah. Jadi yang diambil dalam kitab itu suatu pengalaman di kehidupan nyata. Karena ada ulama, mohon maaf, ulama itu menikah, ada satu ulama yang menikah sampai ribuan kali hanya untuk meneliti, dibuat penelitian mana yang darah haid, mana yang darah istihadah, mana yang darah nifas. Makanya enggak usah bingung loh, kok laki-laki paham tentang darah haid. Karena ada suatu ulama yang sudah meneliti tentang ya wanita, paham ya? Jadi ada masanya paling banyaknya orang hamil itu 4 tahun ada, kemudian paling sedikitnya itu 6 bulan ada, ya. Kemudian wa ghalibuhu, ini secara ghalibnya, secara lumrahnya tis'atu ashhurin, 9 bulan, itu sudah paling lumrahnya. Kemudian wa yahrumu bil haidi, ini untuk orang yang haid, kemudian orang yang nifas, itu ada perkara yang diharamkan. Ada perkara yang diharamkan bagi orang haid dan juga orang nifas. Apa saja? Sama niatu asya'a, ada 8 perkara. Yang pertama as-sholatu, dilarang untuk sholat, hukumnya haram. Tahu dari takrif haram jika dilakukan dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Jadi untuk larangan dari orang yang haid dan nifas itu ada 8. Yang pertama sholat, dan yang kedua shaum, puasa. Kemudian wa qiraatul Quran, dan juga membaca Quran diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian wa mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf apalagi membawa. Menyentuh saja diharamkan, apalagi membawa. Jadi diharamkan bagi orang yang haid dan nifas yaitu membaca Quran dan juga menyentuh, apalagi sampai membawa. Kemudian wadukhulul masjid, dan juga masuk masjid. Kemudian berapa ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 7 sekarang yaitu tawaf, juga dilarangkan bagi orang, juga diharamkan bagi orang yang haid dan nifas yaitu tawaf. Kemudian wal waqu, dan juga wate, untuk ibu-ibu mohon maaf dicegah suaminya karena akan berdampak bahaya itu dampaknya. Karena mohon maaf kalau seorang wanita disetubuhi ketika haid itu anaknya bisa kena penyakit judam ataupun baros, penyakit epilepsi. Bisa begini Bu, ada penyakit belang itu ya kayak normal orangnya, tapi itu penyakit kayak panu itu putih banyak tapi daging juga. Nah, itu dampaknya. Ada juga yang berdampak parah, namanya kalau nggak salah judam ya, kalau nggak salah
Pokok itu dagingnya itu bisa meropos, bisa anu sendiri. Apa? Locot dewe kono apa? Jatuh sendiri. Ya. Makanya mohon maaf. Kalau apa? Kalau ketika kita lagi dalam masa haid dan juga nifas, mohon jaga jarak dulu ya. Jaga jarak dulu untuk keselamatan bayi ya. Keselamatan bayi. Dan juga disunahkan gimana? Enggak haram. Kalau hanya berkumpul itu tidak apa-apa. Kalau hanya berkumpul, kenapa kok kita harus menjaga jarak? Ya karena takut gitu, bukan tidak boleh berkumpul. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah melakukannya. Kalau hanya berkumpul ya tidak apa-apa, tidak masalah. Takut. Makanya di dalam Quran kan diterangkan, la taqrabuz zina, jangan sampai mendekati zina katanya. Sebenarnya kalau kita hanya tidak melakukan itu tidak apa-apa. Tapi kenapa kita kok dilarang mendekat? Takut keceblos, takut kepeleset. Makanya jangan main di pinggir jurang. Kenapa? Ya takut itu. Makanya menjauh. Paham ya? Kalau hanya apa berkumpul tidak ada masalah, tidak ada larangan. Dan juga untuk orang yang sudah terlanjur melakukan watek, ya, sudah terlanjur melakukan hubungan bersenggama lah. Jadi ini disunahkan untuk memberikan satu dinar untuk sedekah 1 dinar. Nggih, itu sunnah. Di sini dijelaskan bagi orang yang watek di waktu darah keluar deras, ya. Bagi orang yang watek di waktu darah keluar deras, maka disunahkan bersedekah 1 dinar. Ini 1 dinar ini kalau ukuran Indonesia saya kurang paham. Nanti wes PR ya. Pak 1 dinar. Kemudian untuk ketika watek dalam keadaan tidak deras, itu disunahkan sedekah 1/2 dinar saja. Yang jelas 1 dinar itu banyak, nggak kira sedikit. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian waduhulul masjid wa tawafu wal waquf wal istimta'u bima banai surati wa rubati. Dan di sini juga dilarang mengambil kesenangan di antara pusar dan lutut. Jadi mohon maaf ini bahasanya kurang enak nih. Kalau seandainya suami istri itu bersenggama di antara pusar dan lutut, itu juga diharamkan. Takut kenapa kok sampai diharamkan? Takut ceblos tadi, Bu.
takut ya. Dan juga itu juga sangat berbahaya pada kesehatan bayi. Jadi ada 8 perkara. Yang pertama sholat, kedua puasa, ketiga membaca Al-Quran. Jadi untuk nifas dan haid itu juga diharamkan membaca Al-Quran. Yang nomor 4 wamasul mushaf, dan juga membawanya. Jadi menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Mushaf itu seperti apa? Al-Quran. Kemudian wadukhulul masjid, yang nomor berapa ini? 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang nomor 5 yaitu masuk masjid, itu juga diharamkan. Yang nomor 6 tawaf. Yang nomor 7 wate. Yang nomor 8 yaitu istimta bima bainas surati wa ibati, itu mengambil kesenangan di antara pusar dan lutut. Nanti kalau mengambil kesenangannya di selain antara pusar dan lutut itu tidak apa-apa. Di selain pusar dan lutut itu tidak apa-apa. Kemudian paham ya? Wa yahrumu 'alal junub. Jadi diharamkan bagi orang yang junub itu khamsatu asya'a, 5 perkara untuk orang yang junub. Apa saja 5 perkara tersebut? Yaitu sholat haram. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Quran itu juga diharamkan. Wa mashul mushafi wa hamluhu, membawa menyentuh Quran apalagi sampai membawa, itu juga diharamkan. Wa tawafu, tawaf. Kemudian wa fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, itu bagi orang yang junub diharamkan. Paham ini? Kemudian juga ada keterangan untuk orang yang tahfidz bagaimana? Ya, untuk orang yang tahfidz itu bagaimana? Orang tahfidz kan selalu mutolaah gitu, selalu mutolaah agar supaya hafalannya tidak hilang. Itu tidak apa-apa dengan niat bukan membaca. Ya, niat apa? Niat menjaga hafalan tidak apa-apa. Niat dipikir tidak apa-apa, niat belajar tidak apa-apa. Yang penting jangan niat membaca. Jangan niat membaca. Ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita buat zikir, misalnya la ilaha illallah wa astaghfirullah, itu tidak apa-apa kita baca dengan tujuan kita itu bukan membaca Quran, tapi berzikir. Kan banyak la ilaha illallah. Itu juga awas kalau orang head dan nifas itu nggak boleh dengan tujuan membaca Al-Quran. Itu kan ayat Quran sebenarnya. Kalau niat zikir, belajar itu tidak apa-apa. Iya, harus dengan niat. Makanya niat itu menjadi sebuah perbedaan antara satu pekerjaan dan pekerjaan lain. Penting itu niat. Sama. Diniatin zikir, jangan sampai niat membaca Quran. Karena apa? Tahlil di dalamnya isinya la ilaha illallah, kemudian apalah yang berada di dalam Quran itu nggak boleh dibaca ketika kita niat membaca Al-Quran, bahkan hukumnya haram. Kalau hanya tujuannya untuk zikir, kemudian tujuannya untuk belajar, itu tidak apa-apa. Dan juga pernah dijelaskan, saya juga pernah mendengar keterangan, ada yang bagaimana kalau seandainya kita memegang dus seumpama di dalam kardus itu berisi Al-Quran, itu sebenarnya tidak boleh dengan tujuan sampean itu membawa Quran, itu haram hukumnya. Kalau sampean dengan niat dengan tujuan membawa barang, itu tidak apa-apa. Jadi membawa entahlah inilah pokok barang sehingganya di dalamnya ada Quran. Kok kita niat untuk membawa Quran, itu haram. Kalau hanya niat untuk membawa barang, itu tidak apa-apa. Itu juga haram ketika kita meniati membawa tas itu membawa Quran. Kalau hanya meniati membawa tas, itu tidak apa-apa. Paham ya? Katanya tidak gini.
Maksudnya? Kerja Quran. Kerja Quran. Ya, terus Percetakan ini percetakan. Bukan kok masalah itu be. Di apa cepat loh. Tapi kan gak niatnya kan gak maksudnya kayak gimana itu? kayak pegawai ngepang-ngepang gitu loh, tapi yang dipakai itu dalamnya itu Quran gitu loh. Kalau sampai diinjak itu mungkin saya tidak tahu yang permasalahannya, saya tidak mau menyikapi kalau tentang seperti itu, karena takut juga saya. Ya itu Ya mungkin ada hukumnya. yang tergantung aja nggak niat ngani Quran, niat mani pakai. Ya sama saja kalau diinjak itu kan menghina. Kalau diinjak kan menghina. Ya mungkin ada, mungkin ada. Ya kalau hanya diginikan dengan tangan ya mungkin boleh lah. Mungkin nggak sampai diinjak mungkin. Nggak tahu juga saya, soalnya nggak melihat langsung. Biasanya ada di mana kalau seperti itu? Oh iya, nah, ini ada PR kepada saya untuk yang kemarin ya. Untuk alasan kencing perempuan itu ya, saya lupa. Ini kembali kepada pelajarannya kemarin yang bertanya tentang kenapa kok bisa perbedaan antara perempuan dan laki-laki kok bisa dibedakan. Untuk alasan yang jelasnya misalnya itu ini tidak ada yang berani mengatakan apa tujuannya ya dibedakan, itu tidak ada yang berani, karena memang ini dari Nas Quran memang dari Nas Quran. Untuk hikmahnya wallahu a'lam, apa saya juga tidak tahu. Kemudian untuk alasan yang logis lah, ya seperti kata saya kemarin, karena bau dari kencing perempuan itu lebih menyengat daripada laki-laki. Tuh, ya. Makanya harus dibersihkan dengan secara air mengalir. Kalau hanya untuk laki-laki itu hanya dibersihkan saja sudah cukup. Jadi untuk najis perempuan, najis kencingnya perempuan itu termasuk najis mutawassithah, ya. Termasuk najis mutawassithah. Untuk yang laki-laki itu najisnya mukhaffafah, hanya dibersihkan saja sudah cukup. Kemudian kita kembali kepada pelajaran. Jadi wayahrumu 'alal junub itu ada 5 perkara. Haram bagi orang junub itu ada 5 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Quran. Kalau tujuannya membaca maka diharamkan. Okay? Kalau hanya tujuannya berzikir itu tidak apa-apa. Kemudian memasuki mushaf, menyentuh mushaf apalagi sampai membawa. Kemudian tawafu, tawaf, walubsu fil masjid, dan juga berdiam diri di dalam masjid. Kemudian juga diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas. Dan yang dimaksud ini hadas kecil, ya. Bagi orang yang mempunyai hadas itu 3 perkara. Apa saja? Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga mas'ul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan juga membawanya. Kalau hanya membaca bagi orang yang mempunyai hadas kecil itu tidak apa-apa. Meskipun niat membaca Quran itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyentuh itu tidak boleh, karena sudah ada peringatan di Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan kalian sentuh kecuali dalam keadaan suci. Bisa dipahami? Sudah ada pertanyaan? Kalau sudah, kami cukupkan sampai di sini. Masih ada? Dari awal sampai akhir mungkin ada keterangan yang kurang dipaham, sulit dipaham, dan juga mungkin ada kata-kata yang menyakiti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya,